adalah transisi elektron. Nah, senyawa organik dapat diukur dengan spektro UV vis karena dia memiliki elektron yang dapat menyerap sinar UV vis. Nah, elektronnya ada 3 jenis, sigma, V, dan N. Sigma adalah mengandung ikatan tunggal CC atau CH. V adalah ikatan rangkap C double bond C atau C triple bond. Nah, ini adalah ikatan sigma dan ini adalah ikatan V-nya. Ini sigma, gimana sih? Sigma, ini sigma dan ini adalah V-nya. Kok M? V maksudnya. Lalu ada N. N adalah atom yang memiliki Pb. Nah, transisi elektronnya yang pertama ada transisi dari sigma ke sigma bonding. Artinya ini adalah senyawa organik jenuh single bond. Terletak di antara UV. Lambdanya adalah kurang dari 180 nm. Contohnya kalau CH pada metana itu lambda max-nya 125 dan CC pada etana itu 135. Transisi N ke sigma bonding. Itu adalah senyawa organik jenuh dengan PeB dari atom lain, contohnya NO atau Cl, dan panjang gelombangnya 150 sampai 250 nm. Ya, ada transisi V ke V bonding. Panjang gelombangnya 200 sampai 700 nm. Ini senyawa organik tak jenuh, double atau triple bond. Akan ada pergeseran merah atau batochronic shift. Ini disebabkan karena adanya gugus kromofor dan auxochrome. Nah, ini pergeseran merah. Kalau yang N ke V bonding itu sama, panjang gelombangnya 200 sampai 700 nm, tapi adanya pergeseran biru atau hypochromic shift disebabkan karena pelarut yang polar. Jadi V ke V bonding pergeserannya karena gugus auxochrome dan kromofor, dan N ke V bonding pergeserannya disebabkan karena pelarut yang polar. Diagram energinya ini sigma hanya bisa ke sigma antibonding, lalu V bisa ke V antibonding, N bisa ke V antibonding, dan N bisa ke sigma antibonding. N ini energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi ini energinya dari rendah ke tinggi. Ini rendah ke tinggi. Jadi kalau kita tulis itunya sigma ke sigma bintang adalah kurang dari 180. Kita hapus dulu. Ini kurang dari 180 nm, yang ini 150 sampai 250 nm. Dua ini 200 sampai 700 nm. Nah, lihat ini energinya dia tinggi tapi ininya terendah. Ini rendah tapi panjang gelombangnya terpanjang. Berarti kalau misalkan kita mau mencari senyawa yang bisa diukur pakai
spektra UV dan spektra UV visible atau spektra UV vis itu yang N ke V antibonding dan N ke sigma antibonding. Nah, kalau disajikan senyawa, struktur senyawa, kalian cari aja yang di dalamnya ada ini senyawa organik tak jenuh memiliki PEB dari atom lain. Misalkan C sama N atau C tak jenuh C double bond N atau C double bond O. Terus cari juga yang N ke sigma bonding, berarti CN atau CCl itu. Nah, cari aja yang memiliki ini dan sesuaikan sama pengertiannya seperti itu. Terus jenis kedua ada transisi D dan F dari molekul senyawa kompleks. Ini dipahamin aja sih, menurut aku gak akan ditanya kayak ininya apa ukuran ligannya juga. Dan yang terakhir ada jenis penyerapan karena perpindahan muatan. Ini dipahamin aja. Oke. Terus ada perhitungan lambda max. Yang pertama itu senyawa Diena. Bentuknya adalah seperti ini, double bondnya ada 2. Jika lebih maka dianggap sebagai perpanjangan konjugasi. Maksudnya ini, misalkan bentuknya kayak gini. Nah, yang dianggap sebagai base-nya adalah yang awal ini, terus sisanya adalah perpanjangan konjugasi. Lihat bentuknya dulu. Kalau asiklik itu yang bentuknya kayak gini. Lah ada transoid yang bentuknya seperti ini dan cisoid yang bentuknya seperti ini. Hafalin angka-angkanya. Lalu nilai pertambahan lainnya dipengaruhi sama ini semua. Ya. Caranya yang pertama adalah tentukan base value. Yang kedua, tentukan ada atau tidaknya perpanjangan konjugasi, terus R-exo, alkyl, dan substituen. Nah, R-exo maksudnya adalah double bond yang masuk atau menabrak cincin lain. Misalkan kayak gini bentuknya. Misalkan seperti ini. Nah, ini double bondnya ada di ini kan, ada 1, 2, 3. Nah, panjangin aja double bondnya. Jadi double bond ini kalau dipanjangin kan jadi seperti ini. Double bond yang ini dipanjangin seperti ini, dan double bond yang di sini dipanjangin akan seperti ini. Nah, yang masuk ke cincin lain atau menabrak cincin lain kan cuman yang ini doang. Berarti R-exo-nya hanya ada 1 dikali 5, karena nilainya berarti penambahannya hanya menambah 5 nm. Misal contoh soalnya adalah seperti ini. Berarti cari base-nya dulu. Berarti yang ini ya, base-nya itu base-nya semuanya terkena yang bagian double bond-nya. Berarti ini kan. Lalu yang kedua adalah perpanjangan konjugasinya. Perpanjangan konjugasinya ada kan, karena base-nya cuman ada ini dan ini. Berarti sisanya yang dari sini adalah dia perpanjangan konjugasi. Lihat R-exo-nya kita itu double bondnya. Ini dipanjangin jadi kayak gini, ini jadi kayak gini. Ini yang ini jadi seperti ini, yang ini seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, yang nabrak cincin lain cuman ada ini 1 dan 2.
sisanya nggak nabrak kan, yang ini lolos ke sana, terus yang ini juga lolos ke sini, yang ini juga lolos aja ke situ, berarti bukan termasuk. Tulis dulu ininya. Ini adalah yang attach langsung ke double bondnya. Berarti ini 1, 2, ini double bond ya, 3, 4. Berarti ada 4 kan alkilnya. Tulis, hapus dulu. Base-nya itu yang warna merah. Dia cyclic dan ada ininya transoid, cisoid 253, berarti 253. Perpanjangan konjugasinya ada 1, 2, 3 dikali 30. R-exonnya ada 2 dikali 5, dan alkilnya ada 1, 2, 3, 4 kali 5. Terus substituen lainnya nggak ada kan, nanti tinggal tambah 253, 90, 10, 20 menjadi 373 nm, seperti itu. Itu ada dienon. Bedanya dari dienon itu ada double bond O-nya. Lalu pembagiannya ada alfa, beta, gamma, delta. Lihat ini contohnya, ini sekali seperti ini base-nya hanya mengandung double bond dan base-nya mengandung double bond dan double bond O dan double bond. Nah, sisanya berarti perpanjangan konjugasi. Contohnya kayak gini. Pertama kita tentuin dulu base-nya, berarti dari sini dia ke sini, ini base-nya. Sisanya adalah perpanjangan konjugasi. Nah, sini maksudnya perpanjangan konjugasi. Lalu kita alfa betakan. Alfa beta dimulai setelah double bond O. Berarti di sini alfa, beta, gamma, delta gimana sih bentuknya, lupa. Oke. Delta gini ya. Lah, sama dong. Y. Gitu pokoknya. Dan di sini ada delta lagi. Pokoknya masih panjang apapun, kalau udah nyampe delta dia akan selalu menjadi delta. Terus kita lihat R exonnya, sama aja caranya kayak tadi, yaitu dengan mempanjangkan double bondnya dan seperti ini. Gak ada kan, berarti dia 0 karena gak ada yang nabrak cincin lain. Lalu alkilnya di alfa gak ada, di beta ada, ini di beta ada. Lalu di gamma ada, di delta ada ya, ini. Berarti tulis ininya. Tulis dulu ini adalah lihat di sini cincin 6, berarti dia 215.
215 perpanjangan konjugasinya ada 1, berarti 1 kali 30, heksagonnya nggak ada, alkil alfa tidak ada, alkil beta ada, berarti dia 12. Alkil gamma ada, dia alkil di gamma 18, lalu di delta ada, berarti 18 juga. Berarti 215 tambah 30 tambah 12 tambah 18 tambah 18, hasilnya adalah 293 nm. Seperti itu. Jadi yang membedakan dieno dan diena antara selain dia ada double bond O-nya adalah kalau dienon itu sebelum menghitung alkil kita buat jadi alfa, beta, gamma, deltanya dulu. Kalau diena kan langsung aja dihitung. Nih, begitu deh.